Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 2 Mei setiap tahun selalu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Mengapa tanggal 2 Mei selalu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional di negara kita Republik Indonesia? Anda tahu jawabannya? Kita mengenal yang namanya Ki Hajar Dewantara. Siapakah Ki Hajar Dewantara itu? Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia dikenal sebagai seorang pendidik dan mendapat julukan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Bahkan, hari kelahiran Ki Hajar Dewantara pada 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Konsep trilogi Ki Hajar Dewantara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, trilogi berarti tiga hal yang saling bertaut atau bergantung. Konsep trilogi Ki Hajar Dewantara yang digunakan sebagai pijakan yaitu Ing Arsa Sung Tulado, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wori Handayani, yang artinya bahwa pendidik yang berada di depan hendaknya menjadi contoh. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa. Ing Madya artinya di tengah-tengah. Mangun memiliki arti membangkitkan atau menggugah, dan karsa artinya membentuk kemauan atau niat. Dengan demikian, Ing Madya Mangunkarsa ialah seseorang di tengah harus juga mampu melibatkan diri, membangkitkan atau menggugah semangat. Ketiga, Tut Wori Handayani. Tut Wori artinya mengikuti dari belakang, dan Handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat, sehingga memiliki arti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Ki Hajar Dewantara berkata, lebih baik tak punya apa-apa tapi senang hati daripada bergelimang harta namun tak bahagia. Ki Hajar Dewantara terlahir di keluarga bangsawan, tepatnya putra GPH Suryaningrat dan cucu Paku Alam III, Erswandi Suryaningrat. Tak kesulitan meretas pendidikan. Bermula dari Eerste Leger School atau ILS, ia lantas diterima belajar di School tot Opleiding van Inlandse Artsen atau Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Namun ia urung lulus dan menjadi dokter karena sakit. Suwardi lantas berkiprah di dunia jurnalistik. Sudiotomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara adalah beberapa media yang pernah menjadi pelabuhan karirnya. Pada saat yang bersamaan, ia pun berkiprah di dunia politik. Sempat bergabung dengan Budi Utomo. Ia bersama Daus Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo lantas mendirikan Indische Partis pada 25 Desember 1912. Karena penaknya yang tajam dan kiprah politiknya, pria yang memutuskan menanggalkan gelar kebangsawanannya dengan mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara pada umur 40 tahun tersebut dimusuhi pemerintah kolonial Belanda. Bersama dua sahabatnya sesama pendiri Indische Partis, Ki Hajar Dewantara dijatuhi hukuman tanpa proses pengadilan. Mereka harus menjalani masa pembuangan. Atas hukuman itu, ketiganya mengajukan permohonan untuk dibuang ke Belanda, bukan tempat terpencil di negeri sendiri. Pada 1913, pemerintah kolonial Belanda menyetujui hal itu. Selama 5 tahun, Ki Hajar menjalani masa pembuangan di negeri kincir angin. Kesempatan itu digunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran, hingga akhirnya Ki Hajar mendapatkan
Europese Akte yang memungkinkannya mendirikan lembaga pendidikan. Itulah titik balik perjuangan Ki Hajar. Sepulang ke tanah air, dia mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922. Perjuangan penanya pun bergeser dari masalah politik ke pendidikan. Tulisan-tulisan itulah yang lantas menjadi dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Saat Indonesia merdeka, ia pun dipercaya menjabat Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Berkat perjuangan dan komitmennya terhadap pendidikan, Ki Hajar mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. 2 tahun berselang, tepat 28 April 1959, Ki Hajar meninggal dunia dan dimakamkan di Yogyakarta. Bagi seorang petinggi negeri, kenikmatan duniawi bukanlah hal yang sukar untuk dirasakan dan didapatkan. Pesta besar usai pelantikan sebagai pejabat adalah hal lumrah dengan dalih sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas kepercayaan yang diembankan. Namun, hal itu tak berlaku bagi Ki Hajar Dewantara. Setelah ditetapkan menjadi orang pertama yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ki Hajar pulang larut malam. Tak ada pesta atau makan besar istimewa yang menjadi kedatangannya. Bahkan sekadar lauk pauk pun tak tersedia di meja makan. Nyi Hajar lantas menyuruh salah satu anak mereka untuk membeli mie godok atau mie rebus di pinggir jalan. Makan malam dengan menu serantang mie rebus untuk sekeluarga pun jadilah. Bagi Ki Hajar itu bukanlah masalah besar. Meski berasal dari keluarga bangsawan, kesederhanaan memang telah menjadi bagian dari sikap hidupnya. Kesederhanaan inilah yang membuat Ki Hajar tak silau memandang dunia, walaupun jabatan prestisius disandangnya. Seperti terpampang di Museum Sumpah Pemuda, Ki Hajar pernah berujar, "Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Namun yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku. Lahir maupun batin, aku tak pernah menggaruk kekayaan negeri. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan langkah perjuanganku." Demikianlah kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.